Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait perjanjian yang diungkit ya. Jadi selain utang 50M, ada juga masa lalu yang diungkit yang kemungkinan akan juga bisa mendegrade Anies Baswedan. Ini sesuai yang dilansir oleh konten Jatim. Mengingat perjanjian Pilkada DKI, Henry Satrio, Prabowo ingin Anies jadi cawapres, parpol lain maunya capres. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Surabaya. Pendiri lembaga survei Kedai Kopi sekaligus rekan Anies saat bekerja di Universitas Paramadina, Henry Satrio alias Hensat, menyoroti adanya perjanjian politik antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto pada Pilkada DKI 2017 silam. Menyoal jika ada tawaran Pilpres di tahun 2019, mengutip dari yang disampaikan Anies kepada Hensat. Ia menyebut Anies memang mendapat tawaran dari Prabowo untuk menjadi cawapres. Waktu itu 2009 Mas Anies memang dapat tawaran dari Pak Prabowo, makanya kemudian ya kalau Pak Prabowo maju ya saya nggak majulah, ujar Hensat. Namun terkait Pilpres 2024, Hensat mengatakan Anies sama sekali tak menyebutkan ada perjanjian tertentu dengan Prabowo. Dia bilang nggak ada tuh kayak gitu. Dan jauh juga dia menceritakan ada beberapa parpol yang pengen dia nyapres, sementara Pak Prabowo pengen dia jadi cawapres, kata Hensat. Namun lantaran saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menjawab jika dirinya akan bertahan di DKI sebelum akhirnya lengser. Dua-duanya Mas Anies nggak jawab enggak, saya stay di Jakarta, komit sampai selesai. Karena selain ada parpol lain nawarin, tapi dia capres bukan cawapres, beber Hensat. Jadi jawabannya sama, selesaikan sampai gubernur selesai, pungkasnya. Sementara terkait rentang waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Anies Baswedan Prabowo Subianto pada Pilkada Pilkada DKI 2017 silam. Apalagi perjanjian tersebut dibuat sejak 2017. Sementara itu pada 2019 masih ada gelaran Pilpres. Sehingga tentu menjadi hal yang aneh jika Prabowo sudah membahas perihal Pilpres 2024. Kemudian perjanjian itu kalau kata Pak Fadli tentang pilkada ya, dan masih sih perjanjian 2017 untuk 2024 kan nggak ada yang tahu juga, kata Hensat dikutip dari kanal YouTube R66 Nulitik Kamis. Maksud gue begini, misal mereka bikin perjanjian di 2019 kan masih ada Pilpres, masa udah ngomongin 2024, kan ada 2019, pasti ada cerita lain lagi tandasnya. Ya itu ya sobat sekalian, terkait juga yang ingin diungkit-ungkit masa lalu selain masalah utang 50M, yaitu terkait perjanjian ya, yang juga disinggung, yaitu tentang perjanjian antara Anies dan Prabowo. Dan sudah disampaikan perjanjian 50M itu ya, terkait juga perjanjian antara Anies dan Prabowo itu terjadi 2017, yaitu saat pilkada. Kalau 50M itu sudah disampaikan itu akan lunas kalau menang gitu ya. Dan itu kalau merujuk ketentuan seperti itu, berarti seharusnya untuk utang 50M itu sudah selesai ya. Nah sekarang terkait perjanjian pilkada ya, atau perjanjian dengan Prabowo, dan ini memang belum dibuka jelas ya, apa isi perjanjian tersebut, apa ini terkait dengan tidak bolehnya Anies nyapres di 2024. Tapi ini juga diungkap oleh Hensat ya, Henry Satrio, bahwasanya perjanjian itu terjadi 2017 ya. Di situ ya kita ketahui ada Pilgub 2017. Dan setelah itu ada Pilpres 2019. Di situ ada Prabowo yang juga disampaikan, sebenarnya juga menyampaikan tawaran kepada Anies sebagai cawapres. Tetapi sesungguhnya Anies tidak mau gitu ya. Dan akhirnya tetap komit untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI hingga selesai. Nah, kalaupun kita melihat perjanjian politik itu terjadi pada 2017, itu yang disampaikan oleh Hensat, apakah itu juga terkait dengan Pilpres 2024? Mengingat di situ ada Pilpres 2019 ya. Apa iya ketika melakukan perjanjian 2017 di situ masih ada Pilpres 2009, apakah juga ngomong sampai Pilpres 2024 ya. Jadi memang
ini juga sangat membingungkan dan membuat konsentrasi publik itu terpecah, ya, sesuai yang disampaikan juga oleh Rocky Gerung bahwasanya masalah-masalah yang lalu ini, ya, kenapa diungkap kembali, ya, kenapa baru diungkap pada saat Anies itu akan nyapres, terkesan ini sebagai upaya untuk penjagalan, ya. Jadi satu hal, ya, ketika ada upaya penjagalan, masyarakat sudah cerdas. Ketika ada upaya ingin menurunkan, ya, elektabilitas, justru yang terjadi, ya, malah sebaliknya, ya, karena normalnya orang yang psikologi masyarakat di sini, orang-orang ketika dizalimi itu malah dukungannya itu tambah akan naik kembali. Makanya segala penjagalan ataupun hal-hal yang sifatnya untuk menurunkan Anies memang harus dipikirkan apakah itu menguntungkan atau malah menguntungkan Anies dalam hal ini, yaitu elektabilitasnya. Misalnya tentang utang 50M itu justru, ya, ada mobilisasi, ya, ataupun aspirasi, ya, partisipasi untuk melunasi utang, padahal utang 50M itu sebenarnya sudah selesai setelah Anies itu menang, gitu, ya. Jadi banyak sekali, ya, hal-hal yang seharusnya tidak relevan untuk dibuka, hal-hal yang sudah lama yang harusnya sudah selesai pada waktu yang lalu, yang kemungkinan dibuka lagi pada saat sekarang, yang mengundang spekulasi publik bahwasanya ini untuk menghalangi Anies. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.